Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan beriman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap manusia tentunya memiliki garis takdirnya masing-masing, baik itu rezeki, jodoh ataupun maut. Memang hal ini tidak bisa kita pungkiri bahwa semua itu sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah melihat bahwasanya sebagian besar orang melakukan kerja keras untuk mendapatkan rezeki atau kekayaan yang berlimpah, namun kenyataannya masih banyak yang belum mampu mendapatkan sesuatu selayaknya seperti yang diinginkan. Sementara di sisi lain ada beberapa golongan orang yang justru malahan dikejar-kejar rezeki yang datang dari segala arah, atau sering kita menyebut mereka sebagai golongan orang yang dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah melalui Quran surat At-Tolak ayat yang ketiga, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dari ayat tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi jalan keluar dan rezeki dari segala arah yang tidak pernah kita sangka sebelumnya. Lantas siapa manusia dan apa ciri-cirinya dari seorang hamba Allah yang selalu dikejar-kejar oleh rezeki tersebut? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ciri dari orang-orang yang dikejar-kejar oleh rezeki adalah yang pertama, orang yang gemar bersedekah. Seperti yang kita ketahui bersama, bersedekah adalah amalan yang sangat terpuji, karena dengan memberikan sedikit harta dari penghasilan yang kita peroleh, maka kita secara tidak langsung telah membantu banyak orang. Dan doa yang dipanjatkan dari orang-orang yang teraniaya sangat mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa jika kita bersedekah dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji.
Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Sahabat yang dirahmati Allah, apakah kemudian diperbolehkan bagi kita untuk bersedekah dan memohon kepada Allah untuk mengganti atas sedekah yang kita keluarkan dengan kekayaan duniawi? Jawabannya tentu diperbolehkan, dengan catatan selama kita mengharapkannya hanya bergantung kepada Allah semata dan tidak mengharapkan datangnya kekayaan tersebut dari seseorang yang memberikan kita kekayaan atau rezeki yang lebih besar setelah kita bersedekah. Hal ini yang tidak dianjurkan. Kenapa demikian? Karena kita sudah menaruh harapan kita kepada sesama makhluk ciptaan Allah, sedangkan Allah sudah memerintahkan untuk tidak sekali-kali menggantungkan diri kepada sesama makhluk Allah, yang menandakan bahwa kita telah menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Na'udzubillah. Kemudian tanda kedua dari orang yang dikejar-kejar rezeki adalah orang yang gemar bersyukur. Sudah tidak perlu dibantah lagi bahwa apabila kita selalu bersyukur di setiap saat kehidupan kita, baik ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, baik itu berupa harta, materi, kesehatan, atau bahkan saat kita sedang mendapatkan ujian dengan sakit, maka insya Allah syukur kita atas semua itu, maka Allah akan tambah nikmat kita dengan kuasanya. Dan untuk yang sakit, maka Allah akan angkat penyakit itu dari dalam tubuh kita, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Dari ayat tersebut sudah dikatakan bahwa jika kita sering mensyukuri nikmat apapun yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Namun jika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan menurunkan azabnya kepada orang tersebut dengan azab yang sangat keras dan juga pedih. Oleh karena itu, hendaklah terus mengucapkan syukur dalam segala kondisi dan rutinkan lakukan setiap hari. Insya Allah nikmat kita akan terus ditambah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ciri yang ketiga dari orang yang dikejar-kejar rezeki adalah orang yang sering membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah sudah dikenal sebagai surat yang memiliki keutamaan dalam hal mendatangkan rezeki atau nikmat. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Adi dikatakan bahwa kita sangat dianjurkan untuk mengajarkan surat Al-Waqiah kepada istri atau keluarga dan anak-anak kita, karena surat tersebut merupakan surat yang mampu menderaskan rezeki bagi siapapun yang mengamalkannya, insya Allah. Tanda yang keempat adalah orang yang sering beristighfar. Istighfar adalah salah satu usaha batin kita untuk memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah kita lakukan. Lantas, apa hubungannya mengucapkan istighfar dengan dikejar-kejar rezeki? Jadi perlu diketahui, orang yang selalu beristighfar dalam situasi dan kondisi apapun, maka secara tidak langsung dapat membersihkan hati dari segala dosa dan kesalahan, sehingga ketika hati kita sudah bersih dari dosa-dosa, maka kemungkinan besar rezeki yang diberikan Allah
akan bisa datang kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat yang ketiga, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia sampai waktu yang telah ditentukan atau kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat kepada setiap orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Sahabat yang dirahmati Allah, marilah mulai hari ini kita mulai membiasakan beristighfar supaya hati kita menjadi bersih dan kita bisa mendapatkan nikmat yang Allah telah janjikan kepada hambanya. Karena kita semua tahu bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang berhati bersih. Tanda yang selanjutnya, yaitu yang kelima, adalah orang yang selalu berdoa dan terus berusaha. Berdoa dan berusaha adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi ketika kita minta sesuatu kepada Allah, sangat mustahil ketika orang hanya berdoa saja namun tidak mau berusaha. Dia akan mampu mendapatkan apa yang selalu dipanjatkan dalam doanya tersebut. Oleh karena itu, selain kita memanjatkan doa, terus barengi dengan selalu berusaha untuk mendapatkan hasil dari doa yang sudah kita panjatkan kepada Allah. Sebagaimana kita mengenal sebuah ungkapan manjada wajada, yang artinya barang siapa bersungguh-sungguh maka akan menemukan hasil yang diinginkan. Kemudian yang keenam adalah orang yang selalu tawakal kepada Allah. Secara harfiah, tawakal itu berarti berserah diri dan menyandarkan hati hanya kepada Allah. Orang yang bertawakal adalah orang yang sangat yakin bahwa hanya Allah zat yang dapat memberi, memberikan, dan juga mencegah. Maksudnya memberi manfaat dari apa yang telah diciptakannya, memberikan nikmat kepada setiap manusia dan seluruh jagat seisinya, serta mencegah keburukan yang dilakukan manusia maupun setan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seandainya kalian sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang pergi dalam keadaan lapar dan kembali dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Ya, jadi dari hadis tersebut sudah sangat jelas disampaikan bahwa seekor burung pun oleh Allah sudah dijamin rezekinya. Apalagi kita ini sebagai manusia yang mau bertawakal hanya kepada Allah, maka insya Allah rezeki kita pun pasti ada dan tidak akan pernah putus diberikan Allah kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.